Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis psikotes yang biasa digunakan ketika tes kerja masuk ke perusahaan, baik di BUMN, perusahaan swasta maupun CPNS. Nah, jenis tes ini adalah warteg tes. Nah, untuk kalian yang sudah sering mengikuti tes kerja atau psikotes, kalian pasti tidak asing lagi dengan jenis tes ini. Karena pasti tes ini akan ada ketika kalian mengikuti seleksi psikotes di suatu perusahaan. Nah, jadi nama tes warteg ini diambil dari nama penciptanya dan pengembangnya, yaitu Erich Warteg, seorang psikolog Jerman. Nah, tes warteg ini mulai diciptakan itu pada tahun 1926, namun baru dipublikasikan pertama kali pada tahun 1939. Nama tes ini dahulu dikenal dengan Warteg Drawing Completion Test. Namun sekarang lebih familiar dengan tes warteg atau warteg tes. Tes ini terdiri dari 8 kotak kecil yang biasanya berisikan bentuk-bentuk gambar yang harus kamu kembangkan atau lanjutkan. Nah, hasil dari tes ini akan digunakan untuk menganalisa dan mengukur emosi, imajinasi, serta aspek intelektual kamu. Nah, adapun untuk isi dan instruksi dari tes warteg ini biasanya berisi dari 8 kotak kecil, terdiri dari 2 baris yang tiap kotak memiliki bentuk gambar berbeda yang harus kamu kembangkan menjadi suatu gambar utuh. Nah, jadi gambar satu itu biasanya adalah berupa titik di tengah kotak, gambar kedua adalah berupa garis gelombang kiri atas kotak, yang ketiga adalah gambar 3 garis sejajar dengan tinggi berbeda-beda pada kiri bawah dan pada kiri bawah kotak. Nah, yang keempat ini adalah berupa gambar balok kecil di sebelah kanan atas. Gambar kelima itu berupa 2 garis diagonal yang berbeda arah dan ukuran di sisi kiri bawah. Gambar keenam berupa garis horizontal dan vertikal dengan ukuran berbeda-beda di tengah-tengah kotak. Gambar ketujuh berupa titik-titik yang melengkung seperti huruf C di bawah, di kanan bawah. Dan gambar yang terakhir adalah berupa garis lengkung di tengah atas kotak. Nah, jadi ini adalah jenis warteg tesnya ya, dari ke-8 kotak ini seperti gambar clue lah ya teman-teman yang diberikan untuk kalian, kemudian diminta untuk melanjutkan gambar tersebut kira-kira sesuai dengan imajinasi kalian. Dari clue gambar ini kalian akan menghasilkan atau menggambar gambar apa kira-kira. Nah, instruksinya itu seperti ini. Pertama, selesaikan ke-8 gambar tersebut. Yang kedua, pengerjaan gambar boleh tidak berurutan dan berikan nomor urutan pengerjaan di luar kotak, bisa di atas ataupun di bawah kotak ya. Terus penomoran urutan dimulai dari gambar yang paling mudah atau yang paling dahulu kalian kerjakan. Jadi misalnya kalian mengerjakannya itu nomor 3 ke nomor 1, berarti kalian kasih di kotak nomor 3 ini adalah yang pertama. Terus nomor 1 ini adalah urutan yang kedua. Terus instruksi yang ketiga, kalian akan diminta untuk memberikan judul masing-masing gambar yang kamu buat. Nah, instruksi yang keempat, berikan keterangan dari ke-8 gambar tersebut. Manakah gambar yang paling Anda suka dan paling tidak suka. Jadi tinggal diberikan saja simbolnya itu, kalau yang disuka positif, terus yang tidak disuka negatif. Misalnya saja nomor 3 ini adalah membentuk tiang listrik, kalian suka, jadi berarti tinggal kasih positif. Terus yang kalian tidak suka misalnya nomor 5, itu membentuk, imajinasi kalian membentuk sebuah pisau. Nah, berarti gambar nomor 5 ini menjadi karena kalian tidak suka. Nah, instruksi selanjutnya itu berikan keterangan dari ke-8 gambar tersebut, manakah gambar yang menurut Anda paling mudah dan paling sulit dikerjakan. Nah, jadi dari ke-8 gambar ini kira-kira yang paling sulit kalian kerjakan yang mana? Tinggal dikasih kode. Nah, yang paling mudah yang mana? Nah, itu tinggal kita kasih misalnya nomor 1 yang paling mudah, nomor 5 yang paling sulit. Ya, sesuai dengan yang kalian gambar lah teman-teman. Nah, instruksi yang terakhir itu kalian akan diminta untuk menuliskan nama, usia, serta jenis kelamin kalian.
Nah, jadi teman-teman kalian harus tahu ya kalau untuk psikotes itu tidak ada jawaban yang benar dan salah ya teman-teman. Dan di tes warteg ini juga tidak ada penilaian gambar kalian bagus atau tidak, bukan penilaian gambarnya ya teman-teman, tapi imajinasi kalian itu kira-kira dari ke-8 gambar ini akan membentuk apa. Nah, jadi di sini akan saya berikan beberapa tips bagaimana cara menggambar dari tes warteg ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang saya nggak bisa menggambar nih, gambar saya nggak bagus nih. Kalian jangan khawatir mengenai kualitas atau bagus tidaknya gambar kalian, karena bukan penilaian dari tes warteg ini ya teman-teman. Nah, jadi tips dalam menggambar tes warteg ini yang pertama yaitu hindari menggambar sesuai dengan urutan. Jadi kalian jangan pernah menggambar sesuai dengan urutan yang ada di kotak. Misalnya kalian menggambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berurutan gitu. Jangan teman-teman. Walaupun kalian dibebaskan untuk menggambar mulai dari manapun, dari kotak manapun, tapi usahakan kalian acak ya teman-teman. Jangan sampai sesuai dengan urutan yang ada. Jadi mending kalian acak deh. Misalnya kalian gambar dari nomor 8, 1, 2, 3, terserah kalian deh. Asal saya minta kalian jangan menggambar sesuai dengan urutan yang di kotak ya teman-teman. Nah, oke, tips yang kedua yaitu tes warteg ini tidak menilai kemampuan menggambar kalian ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi di tes warteg ini kamu akan dituntut untuk menyampaikan maksud dari gambar dengan baik. Jadi sebelum mengikuti tes ini kalian sebaiknya berlatih untuk menggambar deh. Oke, tips yang ketiga, usahakan objek yang kamu gambar itu tidak hanya membentuk sebuah objek atau benda mati. Misalnya gambar bangunan, kendaraan, rumah, tapi usahakan itu ada juga makhluk hidup. Misalnya saja bunga, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Jadi dari ke-8 gambar ini kalian nggak boleh tuh, dari ke-8 gambar ini kalian semuanya menggambar benda mati semua. Jadi usahakan misalnya nomor 1 itu kalian menggambar bunga misalnya, atau nomor berapa gitu ada makhluk hidupnya, ada hewannya gitu, ada ikan misalnya. Pokoknya jangan sampai semuanya gambar benda mati ya teman-teman. Nah, tips yang keempat, buat gambar dengan garis yang mantap atau sedikit hapusan dan pengulangan garis. Nah, selain juga ini bisa menghemat waktu saat kamu tes, bentuk garisan dan goresan juga memiliki makna ya teman-teman. Nah, lalu apa sih makna dari ke-8 clue gambar ini yang harus kita gambar utuh, dan gambar apa yang boleh atau perlu kita gambar agar dapat mendapatkan nilai positif sehingga kita lulus untuk warteg tes ini mengisi posisi yang kita lamar. Yuk kita simak ya teman-teman. Kita mulai di gambar nomor 1. Ini kan ada di kotaknya itu adalah titik ya teman-teman di tengah kotak. Nah, titik ini sebenarnya titik ini mengindikasikan sebagai sesuatu yang kecil tapi tajam di tengah, sesuatu yang menarik perhatian. Nah, hasil dari gambar akan menginterpretasikan sikap dalam situasi ketidakpastian, perubahan, serta menemukan solusi atau suatu masalah. Nah, jika gambar kamu menunjukkan bahwa di sekitar titik terdapat objek seperti lengkungan, persegi, atau segitiga, mencerminkan adanya gangguan, kecemasan, atau hambatan yang sedang kamu rasakan. Nah, jika titik ini kamu timpa dengan garis lurus, maka akan menunjukkan kamu memiliki keyakinan dalam setiap pengambilan keputusan. Jika banyak garis yang melalui titik, maka kamu cenderung memiliki banyak solusi atau mencari beberapa opsi dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian jika gambar kamu cenderung berupa sesuatu yang spiral, sentripetal, yang berfokus pada titik, nah ini menunjukkan bahwa kamu membutuhkan perhatian atau cenderung tidak dewasa. Nah, ini contoh-contoh gambar yang bisa jadi opsi buat kamu ya ketika menggambar warteg nanti di kotak nomor 1 ini. Oke, selanjutnya kotak nomor 2 ini berupa garis gelombang ya. Nah, jadi gambar ini akan menguji bagaimana perasaan kamu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Jika gambar dilanjutkan dengan membentuk bendera, maka ini akan menunjukkan bahwa kamu memiliki prestasi, ada hasil yang dibanggakan, dan jiwa pemimpin. Nah, tapi jika gambar
Jika gambar ini berupa gambar wajah manusia, maka akan cenderung menggambarkan rasa frustasi, cemas yang berlebihan mengenai bagaimana kamu membawa diri di masyarakat. Jadi hindari ya menggambar wajah manusia ini. Jadi di gambar nomor 2 ini kamu bisa menggambar misalnya daun bunga yang ada dalam pot, atau bendera, atau bisa juga piagam. Tapi sebaiknya kamu hindari gambar awan, gambar api, nyala api ya teman-teman, dan juga wajah manusia. Oke, untuk gambar ketiga yaitu 3 garis sejajar. Gambar ini menunjukkan pengembangan yang rapi yang ditetapkan dan diarahkan. Juga menunjukkan sesuatu yang kaku dan statis. Cara mengatasi kondisi ini, seseorang mewujudkan inisiatif, kreativitas, dan kemampuan untuk mengatasi rutinitas atau kegiatan yang berulang-ulang. Gambar ini juga untuk menguji ambisi dan harapan kamu akan kemajuan. Nah, jika di gambar ini kamu menggambar dengan tambahan haluan atau garis lengkung, maka akan menunjukkan ada kreativitas atau menunjukkan originalitas diri kamu. Selanjutnya, jika melanjutkan gambar ini dengan terus naik, akan menandakan bahwa kamu memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan yang maksimal. Namun, kamu tidak boleh menggambar tangga ya teman-teman. Kamu harus menghindari gambar tangga ini di gambar 3 garis sejajar ini, karena akan cenderung akan menandakan kamu ingin lepas dari rutinitas, namun usaha dan kontribusi kamu tidak sebanding dengan keinginan kamu. Nah, selanjutnya gambar yang di kotak 4 ini adalah kotak blok ya teman-teman. Nah, di gambar ini itu tujuannya untuk menguji kekakuan, berat, atau kesesakan. Ini merupakan kendala dan desakan tindakan untuk mengubahnya. Jadi gambar di kotak nomor 4 ini menguji bagaimana kamu akan mengatasi hambatan yang ada ketika bekerja. Jalan kamu akan meraih kesuksesan, bagaimana caranya jika ada hambatan-hambatan tersebut. Nah, jika misalnya di gambar kotak blok ini kamu menggambar sebuah papan catur, nah kamu akan dinilai cenderung teoritis dalam mengatasi masalah. Jika kamu menggambar bentuk jendela, nah ini akan menandakan bahwa kamu orangnya itu cenderung konstruktif. Nah, jika misalnya kamu membentuk oval atau lingkaran misalnya di gambar ini di sekitar kotak, maka kamu akan cenderung dinilai emosional dalam bertindak sehingga sulit untuk berkonsentrasi atau mengatur diri. Nah, tapi jika gambar kotak ini kamu jadikan sebagai sebagian dari gambar yang lebih besar yang kamu buat, maka itu akan menandakan bahwa kamu melakukan ekspansi dalam pekerjaan jika memungkinkan. Nah, contoh gambar yang bisa kamu buat itu seperti ini. Oke, next gambar yang kelima. Kotak kelima ini berisi 2 gambar diagonal ya teman-teman. Nah, tujuannya ini untuk menguji kemauan, sukarela perilaku, dan pengambilan keputusan, serta memaksa kamu untuk bersifat kuat dan juga tegas. Nah, jika 2 garis gambar tersebut tidak bertemu atau bersilang satu sama lain, maka akan menunjukkan adanya kebingungan tiap mengambil keputusan dari kamu. Jadi usahakan jangan membuat garis yang tidak bertemu atau bersilangan ya teman-teman di kotak 2 garis diagonal ini. Kemudian arah gambar kamu juga penting loh dalam membuat gambar di kotak ini. Jika mengarah ke bawah, maka akan cenderung lari dari tanggung jawab. Jika mengarah ke atas, maka akan memotong garis lainnya dan menandakan kamu memiliki kapasitas yang baik dalam pengambilan keputusan. Jadi usahakan gambarnya itu mengarah ke atas, bukannya ke bawah ya teman-teman. Seperti di 3 gambar ini, kalian bisa mencontoh 3 gambar ini ketika menggambar kotak nomor 5 ini ya. Nah, selanjutnya kotak nomor 6 ini berupa garis horizontal dan juga vertikal ya teman-teman, di atas dan juga di kanan kotak. Nah, gambar ini mewakili sikap kamu dalam bertindak ketika adanya perbedaan keberpihakan kamu terhadap sesuatu yang rasional. Nah, jika di gambar ini kamu menghubungkan kedua garis dengan garis lengkung, maka kamu akan dinilai cenderung memiliki imajinasi atau intuisi yang baik dan bisa diterima umum.
Nah, tapi jika kamu menghubungkan kedua garis dengan garis-garis yang sederhana, maka akan mencerminkan kamu mengupayakan sesuatu yang praktis. Nah, jika kemudian kamu menggambar tidak menghubungkan kedua garis, maka ada kecenderungan kamu itu memiliki permasalahan dalam merencanakan sesuatu dan membuat konsepsi untuk umum. Jadi ini adalah ketiga gambar yang bisa kamu contoh ketika menggambar dari garis horizontal dan vertikal ini. Oke, lanjut ke kotak nomor 7 yang berisikan titik-titik setengah lingkaran yang hampir serupa dengan huruf C ya. Nah, jadi di gambar ini akan menguji kematangan diri secara emosional. Jika di gambar ini kamu menggambar jejak kaki, maka akan dinilai cenderung memikirkan kondisi saat ini. Tapi jika kamu menggambar bentuk perhiasan, menandakan kamu akan dinilai memikirkan sejarah atau tradisi keluarga. Nah, kemudian jika kamu terus mengikuti alur garis yang cekung dan lengkung, kondisi emosional kamu akan dinilai cenderung belum matang. Ada bentuk persegi atau kotak di gambar yang kamu buat akan menunjukkan kamu kurang berhubungan dengan orang lain. Jadi kamu bisa menggambar contoh dari ketiga gambar ini ya. Oke, untuk gambar kotak yang terakhir yang berisi garis lengkung, di sini tujuannya itu untuk menguji tingkat keterbukaan sosial kamu dalam hubungan interpersonal. Bagaimana kamu memproyeksikan diri sendiri kepada masyarakat. Nah, untuk gambar ini misalnya kamu menggambar payung akan dinilai menunjukkan kamu itu memiliki sifat hati-hati dalam berinteraksi. Nah, jika kamu menutup garis lengkung dengan garis lurus akan menginginkan adanya ketidakpercayaan dan perhitungan dari diri kamu. Selanjutnya, jika kamu fokus menggambar yang tertuju pada garis lengkung, maka akan menandakan kamu itu memiliki kemandirian dan juga kemampuan. Jadi kamu bisa menggambar seperti yang ada di 3 gambar ini contohnya. Nah, oke teman-teman, demikian pembahasan di video ini mengenai ke-8 gambar yang biasanya akan kalian dapatkan ketika mengikuti warteg tes ini, baik di psikotes masuk kerja di perusahaan swasta ataupun BUMN, maupun buat kalian yang persiapan CPNS yang memiliki psikotes warteg ini di dalam tesnya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau misalnya ada kekurangan atau kalian ingin menambahkan bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan ya, untuk kalian yang persiapan untuk SKB tes CPNS yang khususnya untuk keguruan, kalian bisa cek di playlist saya ya teman-teman yang membahas mengenai soal-soal SKB untuk keguruan itu sendiri. Ada juga untuk perawat, kalian bisa cek di playlist, dan untuk bidang ekonomi dan keuangan juga pernah saya buatkan videonya, silahkan cek di playlist. Makasih. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.